Halo, bertemu lagi dengan aku di MATLAB Simulink dengan pembahasan modeling simulation dari mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali. Sebelumnya aku menjelaskan, mempresentasikan, serta mempraktikkan, aku ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama aku Ferdianto dengan NIM 40040 224653 145. Aku dari RPM KS 3D. Oke, langsung aja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa sih pengertian dari MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang banyak digunakan dalam sains, teknik, dan matematika. Oke, secara sederhana nih, MATLAB tuh kayak MATLAB itu sebuah software untuk menghitung dan memodelkan dan memvisualisasikan dengan data dengan cepat dan efisien. Oke, lanjut ya. Untuk fungsi dari MATLAB, yang pertama, membuat simulasi dan model. MATLAB bisa digunakan untuk membangun model matematika atau sistem nyata. Dengan bantuan Simulink, kita bisa membuat simulasi dengan diagram blok, sehingga mudah untuk melihat bagaimana sesuatu sistem bekerja sebelum diterapkan pada dunia nyata. Kemudian membuat grafik dan visualisasi data dua dimensi maupun tiga dimensi. MATLAB punya kemampuan plotting yang sangat kuat. Nih, misalnya untuk data yang sederhana, seperti grafis, garis, batang, terus pie chart. Kemudian untuk data yang kompleks, dia juga bisa. Seperti visualisasi tiga dimensi, terus permukaan, kontur, dan animasi. Hal ini membantu peneliti atau mahasiswa memahami data dengan lebih jelas dibanding hanya angka-angka saja tentunya. Kemudian, fungsi dari MATLAB yang ketiga nih, mengembangkan algoritma apa sih? Dari fungsi MATLAB mengembangkan algoritma, yakni dia MATLAB mendukung pemrograman dengan sintaks sederhana sehingga memudahkan dalam satu membuat algoritma baru, kemudian menguji algoritma dengan cepat tanpa perlu menulis program dari nol dan bahasa lain. Kemudian MATLAB juga baik digunakan di bidang AI nih. Nih pasti semua juga udah ngegunain AI kan? Nah, kita lanjut kepada keunggulan dari MATLAB sendiri. Yang pertama tentunya mudah digunakan karena berbasis metrik. Kemudian banyak fungsi bawaan untuk berbagai aplikasi. Ini aku mau bahas dari mudah digunakan karena berbasis matriks nih ya. Nah, semua data-data di dalam MATLAB tuh diperlakukan sebagai matriks. Karena itu, perhitungan yang rumit, misalnya nih aljabar, linier, sistem persamaan, atau pengelolaan, bisa dilakukan dengan singkat tanpa coding yang panjang-panjang. Kemudian, banyak fungsi bawaan untuk berbagai aplikasi. MATLAB sudah menyediakan banyak sekali, bahkan ribuan fungsi siap pakai. Misalnya untuk matematika, untuk statistika, untuk pemrograman citra, sinyal, dan lain-lain. Jadi pengguna tuh tidak perlu membuat dari nol gitu. Kemudian fungsinya nih, mendukung visualisasi data yang baik. Data bisa langsung divisualisasikan dalam bentuk grafis dua dimensi maupun tiga dimensi dengan mudah tentunya. Hal ini memudahkan pengguna untuk menganalisis dan memahami data tentunya dengan MATLAB. Kemudian terintegrasi dengan bahasa lain seperti C, Python, dan Java. MATLAB bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa pemrograman lain sehingga lebih fleksibel. Misalnya algoritma bisa dibuat di MATLAB lalu dihubungkan dengan program yang dibuat begitu. Oke, itu dia keunggulan dari MATLAB. Kita lanjut pada Simulink. Apa sih Simulink? Simulink adalah perangkat tambahan atau toolbox dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. Secara sederhana, Simulink itu sebuah fitur tambahan di MATLAB. Dengan Simulink, kita tuh bisa mendesain sistem misalnya listrik, mekanik, kontrol, ekonomi, dan lain-lain tanpa banyak menulis kode.
Kemudian melihat bagaimana sistem bekerja melalui simulasi sebelum diterapkan di dunia nyata. Lanjut, apa sih kegunaan dari Simulink? Yang pertama, yakni merancang dan menganalisis sistem kontrol. Yang kedua, simulasi rangkaian listrik, sistem mekanik, dan robotika. Yang seperti aku jelaskan sebelumnya. Kemudian, pemodelan sinyal dan komunikasi. Terus, pemodelan sistem dinamis seperti getaran, aliran fluida, atau thermal. Kemudian kegunaan dari Simulink lagi nih. Dia tuh di industri otomotif, maaf. Penerbangan dia digunakan. Kemudian di energi dia digunakan. Dan telekomunikasi tentunya. Oke, lanjut. Nih, kita masuk pada keunggulan dari Simulink sendiri. Apa sih yang pertama? Yaitu antarmuka grafis. Memudahkan pemahaman mengenai sistem. Kemudian bisa menghubungkan banyak domain seperti elektrik, mekanik, dan kontrol. Kemudian mendukung simulasi real time dan otomatisasi kode ke perangkat keras. Nih, kita masuk pada pemodelan. Kita bahas mengenai pengertian dulu ya. Apa sih pengertian dari pemodelan? Pemodelan dan simulasi adalah cara memahami dunia sekitar melalui kreativitas dan imajinasi. Tujuan dari pemodelan sendiri, yang pertama, memahami perilaku sistem, yang kedua, membantu merancang atau mengoptimalkan sistem, yang ketiga, memprediksi respon sistem pada kondisi tertentu, dan yang terakhir, mengurangi biaya dan resiko eksperimen langsung. Kita masuk pada simulasi. Konsep dari simulasi ini proses meniru perilaku suatu sistem nyata dengan membuat modelnya, lalu menjalankan model itu di komputer untuk melihat bagaimana sistem bekerja dalam berbagai kondisi. Tujuan dari simulasi yang pertama untuk mempelajari sistem tanpa harus mencoba langsung di dunia nyata. Karena kita tahu kalau kita coba-coba secara nyata, yang pertama risiko pasti ada. Kemudian biaya. Biaya merupakan sesuatu yang dihindari atau diminimalisir oleh perusahaan. Kemudian mengurangi biaya dan risiko. Ini udah aku jelasin tadi ya. Kemudian menguji ide atau rancangan sebelum diimplementasikan. Kemudian memahami interaksi antar komponen dalam sistem. Nih, kita ada jenis-jenis nih di simulasi. Yang pertama, diskrit. Apa sih diskrit? Simulasi diskrit itu perubahan sistem, namun hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Dia tuh tidak terus-menerus. Kemudian sistemnya tuh dihitung berdasarkan kejadian atau event atau langkah-langkah waktu diskrit. Contohnya nih, antrian di bank, sistem lampu lalu lintas, proses pelayanan pelanggan. Nah, kemudian lanjut pada jenis simulasi kontinu. Apa sih kontinu dari jenis simulasi gitu? Yang pertama nih, perubahan sistem berlangsung setiap saat atau terus-menerus. Yang tadi diskripsikan secara tidak menerus-menerus. Yang kontinu ini sebaliknya, ia terus-menerus. Sesuai permintaan matematis, biasanya menggunakan persamaan diferensial. Contoh dari simulasi kontinu sendiri itu pergerakan bola jatuh, kemudian aliran air, terus getaran mesin. Kemudian ada simulasi hybrid. Simulasi hybrid ini menggunakan discrete dan continue dalam satu model. Cocok untuk sistem nyata yang punya bagian digital, discrete, dan fisik continue. Contohnya itu, kontrol kecepatan mobil dengan komputer. Terus mesin mobil itu continue, dikontrol oleh sensor atau program digital itu discrete. Itu discrete. Jadi, ini aku kasih kesimpulan secara singkat ya. Discrete itu perubahan per event, continue itu perubahan sepanjang waktu, dan hybrid itu gabungan dari kedua simulasi ini. Gitu. Oke, kita masuk pada penerapan pemodelan simulasi. Untuk penerapan pemodelan simulasi ini, yang pertama ada pada sistem suspensi mobil, yang mana pemodelannya itu dibuat persamaan matematis, gaya pegas, dan redaman. Simulasinya diuji dengan input jalan bergelombang untuk melihat getaran mobil. Kemudian ada penyebaran penyakit. Pemodelannya itu dibuat model SIR. Kemudian simulasinya dijalankan dengan variasi tingkat infeksi untuk melihat prediksi jumlah penderita. Kita masuk pada Laplace dan transfer function transformation.
Apa sih transformasi Laplace dalam otomasi kendali? Yakni alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali atau domain waktu menjadi persamaan aljabar domain Laplace atau domain S yang lebih mudah diselesaikan dan dianalisis. Kemudian, apa sih transformasi Laplace? Transformasi Laplace dalam otomasi kendali merupakan alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali domain waktu menjadi persamaan di aljabar domain Laplace atau domain S yang lebih mudah diselesaikan dan dianalisis. Kemudian masuk pada jenis-jenis pemodelan. Pada jenis pemodelan, ini ada tipe atau 3 jenis. Yang pertama, ada mekanik. Yang kedua, ada elektronik. Yang ketiga, ada hidrolik. Pertama, mungkin kita bahas pada mekanik ya. Untuk pada mekanik, pemodelan ini yang menggambarkan sistem mekanik seperti gerak, gaya, massa, pegas, redaman, dan lain-lain. Kemudian, contohnya tuh, pada suspensi mobil, getaran mesin, pergerakan robot. Kemudian pada elektronik, pemodelan elektronik ini pemodelan sistem elektronik atau listrik menggunakan persamaan rangkaian. Contohnya itu pada rangkaian resistor, kapasitor, induktor, serta rangkaian penguat. Kemudian yang ketiga, ada jenis pemodelan hidrolik. Nah, pemodelan aliran fluida, cairan, atau gas dalam pipa atau sistem hidrolik. Contohnya tuh sistem rem hidrolik, kemudian aliran air dalam pipa, dan mesin hidrolik sendiri. Jadi ketiga jenis pemodelan ini tuh digunakan untuk mewakili sistem fisik agar bisa dianalisis dan diuji melalui simulasi sebelum diterapkan di dunia nyata. Nah, aku mau jelasin nih apa itu sistem kontrol. Ini mulai dari pengertian sistem dulu ya. Sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga dengan plan atau proses. Contohnya tuh pada robot industri, kemudian pada mobil, turbin listrik, motor, bahkan tubuh manusia, perusahaan hingga arus lalu lintas. Perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat, sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Kemudian apa sih kontrol? Kontrol ini usaha agar suatu besaran atau misalnya tuh suhu, kecepatan, ketinggian itu berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya, suhu ruangan tetap nyaman. Terus, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian. Terus, buat mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai diagram blok. Ya, diagram blok. Berdasarkan diagram blok ini atau input atau sering disebut dengan R atau yang sering juga disebut nilai acuan itu dibandingkan dengan nilai output oleh komparator yang dimana akan menghasilkan nilai error di sini. Kemudian dari nilai error ini akan dimasukkan lagi pada controller dan controller akan menghasilkan kontrol sinyal. Lanjut kembali, kontrol sinyal masuk pada plan atau proses yang dimana hasil dari itu menghasilkan output. Hasil dari output ini kemudian dilanjutkan ke ini sensor. Apa sih tugas sensor? Dia tuh mengukur terus menghitung dari hasil output nih. Plan proses ini masuk ke sensor, kemudian akan kembali pada komparator. Gitu. Yang mana tuh kasus ini berulang secara terus-menerus hingga output akan mendekati input. Begitu. Atau nilai acuan. Oke, itu tadi penjelasan aku mengenai MATLAB Simulink. Di sini aku akan langsung mempraktekkan nih gimana penggunaan dari MATLAB terutama Simulink pada MATLAB ya. Oke, langsung kita praktikkan ya. Oke, ini aku udah masuk pada MATLAB, di mana ini adalah tampilan pertama atau pembuka dari MATLAB. Untuk masuk pada Simulink, ini ada dua langkah atau dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama,
kita bisa pencet pada Simulink atau tool di atas ini. Atau kita bisa ngetik atau mengetik Simulink di sini. Tinggal kita enter, nanti kita akan masuk. Kita coba masuk ya. Oke, di sini ada beberapa nih yang bisa kita lihat ya. Tapi untuk di Simulink, kita akan menggunakan black model. Kita akan pilih black model ya. Tunggu. Nah, setelah masuk pada Simulink, ini adalah tampilan awal dari Simulink. Yang dimana di sini ada library browser. Apa sih library browser nih? Library browser ini adalah sebuah tools yang dimana di dalamnya itu semua blok-blok pada Simulink itu ada. Mulai dari source, kemudian sync, dan lain-lain. Oke, kita langsung buka pada library browser ya. Oke, di sini kita pencet Simulink. Oke, di sini aku mau ngejelasin sedikit nih mengenai blok-blok yang ada pada Simulink. Yang pertama mungkin aku bahas pada source dulu ya. Source block ini. Nah, source block ini digunakan untuk memberikan input sistem. Contohnya tuh di dalamnya ada rem, ada synwave. Dia digunakan pada misal untuk menginput getaran dari jalan ke suspensi mobil ya. Kemudian lanjut sync block. Nih, sync blocks. Nah, sync block ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan output dari simulasi. Contohnya tuh ada scope, ada display, dan lain-lain. Kemudian lanjut ada Mat Library. Nih. Nah, yang dimana Mat Library ini berisi operasi matematika dasar untuk simulasi. Contohnya tuh ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada fungsi trigonometri, akar kuadrat, dan lain-lain. Kemudian metric operation. Oke, metric operation ini digunakan untuk operasi metrik dan vektor. Contohnya tuh perkalian metrik, kemudian transpose, inverse. Nah, metric operation ini penting untuk sistem yang berbasis persamaan metrik. Kemudian user defined function ya. Ini yang dimana blok yang memungkinkan pengguna membuat fungsi sendiri. Biasanya tuh memakai MATLAB function block. Kemudian berguna jika fungsi tidak tersedia di daftar pustaka atau pustaka standar. Kemudian look up table. Nih, look up table. Look up table. Nah, lookup table ini digunakan untuk menerapkan atau memetakan input ke output berdasarkan tabel data. Contohnya, peta bahan bakar mobil, kurva efisiensi mesin. Kemudian ada MUX, DMUX, dan BUS. Di sini aku nanti akan mempraktekkan mengenai MUX, DMUX, dan BUS. Yang dimana MUX, DMUX, dan BUS itu ada pada sinyal routing. Nah, apa sih MUX itu? MUX itu untuk menggabungkan beberapa sinyal jadi satu. Kemudian DMUX itu apa? DMUX adalah sebuah blok untuk memisahkan sinyal gabungan jadi beberapa sinyal. Kemudian bus sendiri ini. Ini tadi MUX ya. Ini MUX, ini DMUX, dan ini bus nih. Ada dua. Tapi dia tuh seperti MUX, tapi lebih kompleks untuk banyak sinyal gitu. Kemudian lanjut ada selector and switch. Yang mana tuh selector tuh memilih bagian tertentu dari sinyal atau metrik, dan switch itu memilih sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Nah, terus ada lagi logit nih, logis and bit operation, yang dimana di dalamnya tuh ada operasi seperti logika kayak AND, OR, NOT, atau XOR. Nah, digunakan untuk keputusan biner dalam simulasi. Contohnya tuh pada lampu lalu lintas di jalan. Oke, lanjut. Terus ada subsistem yang dimana itu untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu blok. Kemudian membuat model lebih rapih dan modular.
Contohnya tuh pada blok suspensi mobil, berisi beberapa blok gaya, gaya pegas, dan rendaman. Terus ada using, mana? Nih, menggunakan kode MATLAB atau MFile untuk mendukung simulasi, biasanya untuk mendefinisikan parameter, persamaan, atau input khusus. Nah, jadi semua blok yang ada pada library browser ini komponen yang sangat penting di Simulink untuk membangun model simulasi, mulai dari input, perhitungan, logika, hingga output. Nih, aku udah ngebuat tuh beberapa model. Kita mulai dari yang paling singkat ya, ini. Oke, di sini ada yang namanya sine wave dan di sini ada scope. Sinyal dari sine wave akan dialirkan atau diteruskan ke scope. Apa sih fungsi dari scope? Fungsi dari scope sendiri itu menangkap getaran sinyal dari ini, sine wave, untuk memperlihatkan hasil dalam bentuk grafis. Oke, kita coba ya. Satu. Kemudian untuk melihat hasil, kita dapat mengklik dua kali pada scope. Oke, ini dia grafik dari yang pertama, sine wave dan scope. Mungkin kita lanjut yang di bawahnya. Mungkin terlihat sedikit lebih kompleks dan lebih susah, tapi faktanya tidak terlalu susah ya. Ini cuma menambahkan gain dan mux yang aku bilang tadi mux. Untuk dua blok ini tetap sama dengan di atas, fungsinya juga sama, namun ada gain ini yang menjadi pemisah di sinyal ini, di antara ini menjadi dua dan ditangkap oleh mux dan dialirkan ke scoop. Kita coba hasilnya ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke pemodelan selanjutnya. Oke, di sini ada 5 pemodelan yang udah aku buat. Ini semua dari source, dari library browser source, yang dimana di sini ada step, ada rem, ada scene wave yang tadi udah aku jelasin, kemudian ada random number, dan ada repeating sequence. Oke, di sini aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih fungsi-fungsi dari blok-blok di sini nih. Untuk yang di kanan tetap sama ya, pakai scope untuk menangkap sinyal, untuk diubah hasilnya menjadi grafik. Yang pertama tuh step. Itu digunakan untuk menguji respon sistem saat ada perubahan tiba-tiba dari nilai awal ke nilai tertentu pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, kita coba ya, praktekkan. Nih, step awal nih satu-satu ya, 1 detik. Kemudian kita coba. Nah, seperti ini. Kita ulang ya. Ini untuk hasil dari ini kan naik 1/1 seperti ini. Kemudian yang kedua, rem. Apa sih rem tuh? Rem tuh sebuah blok yang cocok untuk menguji respon sistem terhadap masukan yang terus meningkat seiring waktu. Ini kita langsung coba aja ya. Nah, ini ada semacam kayak tanjakan begitu. Namun di sini tuh ada sebuah nilai yang terus meningkat setiap detiknya nih. Ini naik satu, naik satu, naik satu. Setiap detik dia akan naik. Sesuai dengan pengertian dari rem sendiri, yaitu masukan yang terus meningkat setiap waktu. Gitu. Kemudian ini sine wave yang udah aku jelasin tadi. Kita lanjut ke random number. Nah, random number tuh untuk menghasilkan sinyal berupa bilangan acak dengan distribusi tertentu. Biasanya itu uniform atau Gaussian. Nah, itu berguna untuk simulasi noise atau gangguan pada sistem. Coba kita lihat gimana bentuknya ya. Kita akan coba tangkap hasilnya. Seperti ini. Itu tidak seirama per detik, per ininya tidak sama. Ini yang dinamakan dengan random number sesuai dengan namanya random.
Kemudian ada repeating sequence. Lain dengan yang sebelumnya, ini hentakannya sama, per detik per 2 detiknya sama. Dan terukur ya, beda dengan sebelumnya tadi yang tidak seirama. Mungkin mungkin itu saja yang dapat aku jelasin mengenai MATLAB ini. Sebelumnya aku ingin mengucapkan permintaan maaf untuk materi yang kurang lengkap atau kurang benar. Aku akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.